Oke, berikut ini kita akan melihat dulu grafis subsidi untuk kendaraan listrik untuk pejabat negara. Eselon 1 akan dapat subsidi 966 juta per orang. Eselon 2 746 juta per orang. Kendaraan motor listrik untuk ASN 28 juta per unit. Pengadaan kendaraan listrik operasional kantor 430 juta per unit. Inilah besarnya subsidi untuk para pejabat. Pak Faldo, bukannya para pejabat itu sudah kaya, kok masih disubsidi sih? Ya, sebenarnya kan hal seperti ini sudah dianggarkan berkali-kali ya Bang. Ya. Bahwa memang ada alokasi anggaran yang memang digunakan untuk para pengambil keputusan lah. Yang biasa kita sebut dengan pejabat. Tapi memang upaya ini, upaya hilirisasi, upaya konversi yang tadi disampaikan oleh Pak Kastaf sama Ibu Intan, itu adalah upaya yang memang upaya jangka panjang. Program hilirisasi Pak Presiden Jokowi yang sudah disampaikan dengan kita membatasi raw material kita dilempar keluar dan kita dalam derajat tertentu harus bertarung di pengadilan internasional untuk menghadapi ini gitu. Ini adalah upaya yang serius gitu loh. Nah, upaya yang serius ini, konversi ini memang dilakukan untuk tadi conversion BBM yang ratusan triliun kita harus habiskan per tahun untuk lifting minyak kita yang tinggi. Kita bukan negara OPEC lagi loh Pak. Kita negara pengimpor sekarang. Dan oleh karena itu juga kita juga melihat orang-orang yang memiliki kemampuan lebih, bisa jadi mobil-mobil yang kelas A, B tadi yang dikritik oleh Pak Dedi gitu, ya mereka kan beli mobil kedua, dia akan beralih gitu. Upaya ini memang harus dimulai Bang. Perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi pejabat disubsidi itu tujuannya agar contoh aja gitu? Enggak, itu memang alokasinya sudah ada juga setiap tahunnya gitu. Tapi kita, karena gamenya kita pengen ngasih gambaran. Bahkan di konferensi-konferensi besar juga kemarin G20, kita pakai mobil listrik gitu. ASEAN kemarin juga mobil listrik. Bukan gimmick loh Bang ini ya. Ini bukan gimmick gitu. Tapi ini adalah upaya yang serius yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam hal ini di bawah pemerintah. Jadi alasan utama adalah konversi subsidi BBM. Konversi Bang, karena kita tahu bahwa net zero emission itu di 2050 yang tadi disampaikan oleh Pak Kastaf tidak akan tercapai kalau kita nggak akan mulai. Yang kedua, kita juga tahu bahwa kita bisa menurunkan impor BBM kita dalam hal ini. Dan yang ketiga, 51%. Jangan lupa Pak Hotman, kita itu... Sebentar dulu. Tadi contoh juga nih, Pak Hotman. Tadi Ibu Intan mengatakan 51% bisa berkurang subsidi BBM, impor BBM. Itu benar nggak sih? Terlalu besar ya. Pertama ya, kita harus lihat berapa sih jumlah pejabat. Ya, oke, eselon 1, 2, KL, kalau kita hitung misalnya eselon 1 KL 10 lah. Sedikit gitu kan. Gimana bisa konversi 51% gitu? Asumsinya apa yang dibangun? Kendaraan yang sekarang roda 4, ya roda 4 ya, sekarang itu baru sekitar angka 2.000, 3.000. Ya roda 2 memang lebih banyak begitu ya. Jadi angkanya terlalu besar menurut saya generalisir. Yang kedua adalah kita juga harus menghitung opportunity cost. Tapi kan harus dimulai dari awal. Betul. Tapi tidak langsung berangkat dari subsidi pejabat begitu. Di negara-negara lain yang kita pelajari ya, di Eropa, di India, Cina dan Amerika, bukan dimulai dari pejabat, harusnya tapi siapa? Kendaraan umum itu yang harus disubsidi. Nah, ini yang kemudian harus paling banyak. Kendaraan transportasi dari masing-masing misalnya ya, kendaraan operasional untuk BUMN, untuk mobilitas transportasi pos. Nah, itu yang paling banyak. Kalau pejabat contoh ya subsidinya yang harus dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini yang kemudian menjadi problem begitu loh. Kalau gitu kita lihat dulu deh grafis ketidakpuasan masyarakat. Ini dari Indef, punya beliau ini. Dari Indef nih, ya. 80% masyarakat di internet tidak sepakat dengan subsidi kendaraan listrik karena pembeli mobil listrik tak butuh subsidi, tidak butuh subsidi Pak. Ini Bapak ini yang mimpin. Kenapa ini? Maksudnya kenapa ini? Ini kan percakapan di media sosial kita tangkap. Kita tangkap begitu. Ya, bisa aja pakai buzzer. Silakan Pak, yang buzzer itu biasanya siapa yang memberikan? Oke, kita nggak tahu ya Pak. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan buzzer Pak? Masa kita bayar duit dari mana begitu kan? Pak Dedi gimana? Pak Dedi silakan. Ya, bahwa subsidi itu bukan untuk pejabat, itu sebenarnya dari kantong kanan ke kantong kiri. Itu kan uangnya APBN diminta untuk para pejabat yang ada di kementerian lembaga belanja mobil listrik dikasih. Itu sebenarnya dari kantong kanan, kantong kiri. Bukan untuk pejabat itu sendiri. Itu nggak megang duitnya, Bang. Gitu. Oke, silakan Pak Dedi tadi. Jujur saja Pak. Saya masih belum melihat adanya roadmap dari pemerintah mengenai masalah mobil listrik.
Kalau kita mau konversi ke mobil listrik atau kendaraan listrik, paling tidak ada sampai hulu dan hilir. Nah, yang saya lihat sampai saat ini itu baru hulu. Tapi yang hilirnya itu adalah masalah manajemen pengolahan baterainya. Kita tahu bahwa baterai listrik ini itu adalah litiumnya itu adalah senyawa limbah yang luar biasa lah. Jangan sampai kita mengalihkan limbah dari udara bersih, tapi justru air dan tanah kita yang terpolusi. Karena memang litium itu adalah senyawa logam-logam berat. Itu yang harus. Wah, ini perlu ahli kimia lagi nih kalau ya begini. Itu harus kita kaji juga. Ya, saya sampai saat ini saya masih belum melihat roadmap-nya seperti apa. Saya cek ke Kementerian KLH juga belum ada. Nanti siapa yang paling bertanggung jawab untuk manajemen limbah baterai ini? Karena limbah baterai ini 5 tahun atau 8 tahun itu juga harus juga harus dibuang. Juga tidak bisa baterai mobil segede gaban begitu dibuang ke sungai atau dipenem juga tidak bisa. Itu harus ada perusahaan yang bertanggung jawab untuk Oke, kita